Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminata Sara dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menceritakan ulang meringkas tentang novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Novel ini menceritakan dua putri Raden dan satu lelaki mahasiswa sekolah tinggi yang asal dari Jakarta. Putri sulung Raden Wirya Atmaja yang pertama yaitu Tuti. Tuti dikenal sebagai seorang gadis yang berpendirian teguh dan aktif dalam organisasi wanita yang ia jalanin. Watak Tuti yang selalu serius dan cenderung pendiam sangat berbeda dengan adiknya yaitu Maria. Maria adalah seorang gadis yang sangat lincah dan periang. Suatu hari, keduanya pergi ke pasar ikan. Ketika sedang asik melihat akuarium, mereka bertemu dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu ialah bernama Yusuf, seorang mahasiswa tinggi kedokteran asal Jakarta. Ayahnya adalah Demang Munaf, tinggal di Sumatera Selatan, bertepat di Martapura. Bagi Yusuf, pertemuan itu sangat terkesan. Ia selalu teringat kepada gadis itu dan terutama kepada Maria. Kepada gadis lincah inilah perhatian Yusuf lebih banyak tertumpah. Menurutnya, wajah Maria yang ceria dan berseri-seri, serta bibirnya yang selalu tersenyum itu, memancarkan semangat hidup yang dinamis. Esok harinya, ketika Yusuf ingin pergi ke sekolah, tanpa disangka-sangka, ia bertemu lagi dengan Tuti dan Maria di depan Hotel Den Indes. Yusuf pun kemudian dengan senang hati menemani keduanya berjalan-jalan. Cukup hangat mereka bercakap-cakap mengenai berbagai hal. Semenjak itu, pertemuan antara Yusuf dan Maria berlangsung lebih kerap. Sementara itu, Tuti dan ayahnya melihat hubungan kedua remaja itu tampak sudah bukan lagi hubungan persahabatan biasa. Tuti sendiri disibuki oleh berbagai kegiatannya. Dalam kongres yang berlangsung di Jakarta, ia sempat berpidato yang isinya membicarakan emansipasi wanita. Suatu petunjuk yang memperlihatkan cita-cita Tuti untuk memajukan kaumnya. Pada masa liburan, Yusuf pulang ke rumah orang tuanya di Martapura. Sesungguhnya, ia bermaksud menghabiskan masa liburnya bersama keindahan alam leluhurnya. Namun, ternyata ia tak dapat menghilangkan rasa rindunya kepada Maria. Dalam keadaan demikian, datang pula kartu pos dari Maria yang justru membuatnya makin diserbu rindu. Berikutnya, surat Maria datang lagi. Kali ini ia menggambarkan perihal perjalanan bersama Rukama, saudara sepupu yang tinggal di Bandung. Setelah membaca surat itu, Yusuf memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta, kemudian menyusul kekasihnya ke Bandung. Setelah mendapat restu ibunya, pemuda itu pun segera meninggalkan Martapura. Kedatangan Yusuf tentu saja disambut hangat oleh Maria dan Tuti. Kedua sajali itu lalu melepaskan rindunya yang masing-masing. Dengan berjalan-jalan di sekitar air terjun di Dago, dalam kesempatan itulah Yusuf menyatakan cintanya kepada Maria. Sementara itu, hari-hari Maria penuh dengan kehangatan bersama Yusuf. Tuti sendiri lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Sungguh pun demikian, pikiran Tuti tidak urung diganggu oleh keinginannya untuk merasakan kasmaran cinta. Ingat pula ia pada teman sejawatnya yang bernama Supong. Lelaki itu pernah mengirimkan surat cinta kepada Tuti. Namun seketika, Maria mendadak terkena demam malaria. Tuti menjaganya dengan sabar. Saat itu tiba adik Supomo yang ternyata disuruh Supomo untuk meminta jawaban Tuti perihal keinginan untuk menjalin cinta dengannya. Sungguh pun gadis itu sebenarnya sedang merindukan cinta kasih seseorang. Supomo dipandang sebagai bukan lelaki idamannya. Maka segera ia menulis surat penolakannya kepada Supomo. Dan sementara itu, keadaan Maria semakin parah. Kemudian diputuskan untuk merawatnya di rumah sakit. Ternyata, menurut keterangan dokter, Maria mengidam penyakit TBC.
Dokter yang merawatnya menyarankan agar Maria dibawa ke rumah sakit TBC di Pacet, Sindanglaya, Jawa Barat. Perawatan terhadap Maria sudah berjalan sebulan lebih lamanya. Namun keadaannya tidak juga mengalami perubahan dan tidak mengunjung membaik. Lebih daripada itu, Maria mulai merasakan kondisi kesehatan yang makin melemah. Tampaknya ia sudah pasrah menerima kenyataan bahwa dia sakit. Pada suatu kesempatan, di saat Tuti dan Yusuf di rumah Ratna dan Saleh di Sindanglaya, disitulah mata Tuti mulai terbuka dalam memandang kehidupan di perdesaan. Kehidupan suami istri yang melewati hari-harinya dengan bercocok tanam, ternyata juga telah mampu membimbing masyarakat sekitarnya menjadi sadar akan pentingnya pendidikan. Keadaan tersebut benar-benar telah mengubah alam pikirannya Tuti. Ia menyadari bahwa kehidupan mulia mengabdi kepada masyarakat tidak hanya dapat dilakukan di kota atau dalam kegiatan organisasi, sebagaimana yang selama ini ia lakukan, tetapi juga di desa atau di masyarakat manapun pengabdian itu dapat dilakukan. Sejalan dengan keadaan ini, hubungan Yusuf dan Tuti yang belakangan ini tampak makin akrab. Kondisi kesehatan Maria sendiri justru kian mengkhawatirkan. Dokter yang merawatnya pun rupanya sudah tak dapat berbuat lebih banyak lagi. Kemudian Maria sempat berpesan kepada Tuti dan Yusuf agar keduanya tetap bersatu dan menjalin hubungan rumah tangga. Maria menghembuskan nafas yang terakhir dengan berkata, "Alangkah bahagianya saya di akhirat nanti. Kalau saya tahu Kakanda berdua hidup rukun dan berkasih-kasihan seperti melihatkan kepada saya dalam beberapa hari ini. Permintaan saya yang penghabisan dan saya tidak rela selama-lamanya kalau Kakandaku masing-masing mencari peruntungan pada orang lain." Demikianlah pesan terakhir almarhumah Maria. Lalu sesuai dengan pesan tersebut, Yusuf dan Tuti akhirnya tidak dapat berbuat lain lagi, kecuali melangsungkan perkawinan karena cinta keduanya memang sudah tumbuh bersemi. Demikianlah cerita novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Dalam novel tersebut, Sultan Takdir Alis Jahbana menunjukkan gagasan tentang kemajuan Barat yang menurutnya perlu diikuti oleh bangsa kita, agar bangsa kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Gagasan-gagasan itu dituangkan sangat kuat lewat dialog-dialog oleh para tokoh yang ada di cerita ini. Sultan Takdir Alis Jahbana yang sangat berkiblat pada dunia Barat dalam menganggap bahwa penggerakan kemajuan dunia Barat ialah materialisme, intelektualisme, egoisme, dan individualisme. Pendapat-pendapat itu sangat ditonjolkan dalam novel layar terkembang pada tokoh yang diwujudkan sebagai Tuti, yang memiliki pemikiran tentang Indonesia yang harus memiliki semangat orang-orang muda yang maju. Dialog yang dibuat oleh Sultan Takdir Alis Jahbana sangat mengkritik keadaan bangsa Indonesia. Di dalam dialog-dialog tersebut membuat banyak gagasan Sultan Takdir Alis Jahbana tentang kemajuan bangsa. Akan tetapi, sayangnya dalam meramu dialognya Sultan Takdir Alis Jahbana terkesan menggurui, karena dalam sebuah dialog oleh seorang tokoh saja, seperti orang yang sedang berpidato dan tidak membiarkan kawan tuturnya untuk menyela ataupun mengungkap gagasannya, sehingga setiap dialognya terkesan menjenuhkan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari novel layar terkembang karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Secara keseluruhan, isi cerita ini sangatlah bagus. Alur yang ditulis sudah runtut, dimulai dari pengenalan, klimaks, anti klimaks, hingga penyelesaian yang sangat dramatis. Novel ini bisa membawa para pembaca seolah-olah menjadi audiens dalam sebuah drama percintaan yang mengharukan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap insan pasti akan mempunyai pasangan hidup jika sang penguasa telah menakdirkannya, yang mana ia akan menjadi pendamping hidup kita dikala kita suka maupun duka.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Aminatus Saroh dari kelas 12 OTKP 1. Terima kasih.